Oke, halo teman-teman. Selamat pagi aku ucapkan dari stasiun Malang. Nah, pada pagi hari ini aku akan melakukan perjalanan dengan kereta api baru dengan rute Malang Banyuwangi ya teman-teman, yang dimana sebagai penambah kereta api Tawang Alun yang tiketnya ini sering ludes teman-teman, yaitu kereta api Ijen Express. Nah, bagaimana perjalanan kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, oke, di sini aku bersama Mas Nathan sama Mas Aldian. Dan kemarin bareng Mas Nathan naik kereta api Sanjaka Utara. Sekarang bareng lagi ya. Dan ini kemarin habis naik Logawa. Naik Logawa dulu, guys. Gimana Mas? Anu ya? Cuma enaknya banter kan. 120. Tapi yang ngono. Nunggu eman konkret. Tahu sendirilah. Oke, kita masuk ya bentar lagi karena ini pukul 6.40-an, kurang 1 jam sih. Di stasiun Malang ini juga tersedia gerai retail dan pusat oleh-oleh ya teman-teman. Dan di sini juga ada Indomaret Point juga. Jadi di sini lengkap ya, jika kalian belum makan atau beli oleh-oleh bisa beli di sini ya. Di sini ada tempat oleh-oleh lapis tuku, terus roti Malang strudel dan lain-lainnya ya. Ini dia ya teman-teman, di atas itu ada tersedia layar yang cukup besar, layar display yang dimana ini menganut informasi keberangkatan kereta api di pagi hari ini ya. Ini ada kereta api Matarmaja Ijen Express yang jarak keberangkatannya 10 menit. Lalu kereta api Kertanegara Tawang Alun Jayabaya. Nah, kereta api Ijen Express sama Tawang Alun ini sama-sama ke Banyuwangi ya, Banyuwangi Malang. Kenapa dia melawan polanya, melawan pola operasinya. Jika Ijen pagi hari ke arah Banyuwangi, tapi untuk Tawang Alun pagi hari ke arah Malang teman-teman. Ini ke arah Malang ya. Kok anu ya? Agak angin ya. Ini arah Malang atau ya Malang Kota Lama. Kenapa di display juga ya? Dan oke, sekarang masih pukul 6.39 ya. Kurang 1 jam 10 menit, masih lama. Oke ya teman-teman, kita akan boarding melalui face recognition ya. Nah, berhasil. Ini dia ya, suasana ruang tunggu stasiun Malang sisi timur. Dan di sini kita bertemu teman-teman yang lain. Di sini ada Mas Sob. Jeneng aslimu iki sapa sih? Fahmi Jafar. Oh iya. Mangane jenenge anu Aji. Nek IG-ne kami jagoan neon. Terus ini Mas Laude. Ini teman-teman yang lain. Siapa Mas apa? Lali. Dan ini ya, kita menunggu masih ada kurang 1 jam kurang ya. Nah ini ya teman-teman, aku OTW menuju ke dalam rangkaian kereta api Ijen Express. Dan ini banyak penumpang yang turun karena kereta api Majapahit ini baru datang ya teman-teman. Ramai ini. Sekarang hari Minggu. Dan ada lockdown, apa tuh ya? Pengerangkaian ekonomi Nah ini dia ya teman-teman, kereta api Majapahit di KPK 2025 ini datang Malang ini pagi hari ya teman-teman. Karena kereta api Majapahit ini sudah up kecepatan hingga 120 km per jam. Jadi kecepatannya nambah nih. Dan ini baru datang pagi hari. Kemarin berangkat Pasar Senen jam berapa ya? Mungkin jam 6 atau jam berapa ya? Aku juga kurang tahu ya. Oke ya teman-teman, ini dari arah selatan kereta api Malabar datang dari arah Bandung. Ini kotor teman-teman, sayang sekali ya.
Oh ya, kereta Mama Labar ini bawa berapa ekonomi ya? Kayaknya udah 4 deh. Karena kemarin-kemarin tuh infonya bawa 2 temen. Loh, bawa 2 ternyata. Belum ditambah. Ai. Nanggung bed ya. Ini Malabar. Nah, kereta api Malabar sore. Orangnya ini cuma bawa 2 premium teman-teman. Belum ditambah ternyata. Kita bawa 5 sepertinya tadi. Wow. Jadi di KPK 2025 ini kereta api Malabar sore. Itu Malabar sore ya, keberangkatan dari Bandung. Di kedatangan kereta pagi hari di Malang ini rame banget ya teman-teman. Sebentar lagi belakang Malabar ini ada kereta api Gajayana. Wah, gokil. Jadi rame ini Malang kedatangan pagi hari. Aku mau Oke ya teman-teman, ini kereta api Ijen Express sudah dipersiapkan di jalur 4. Oke, kita langsung menuju ke dalam kereta dan melihat bagaimana situasi di kereta Ijen Express. Stasiun Malang pagi hari rame ya. Di situ jalur 1 dipersiapkan keberangkatan kereta api Matarmaja. Wah, di KPK 2025 stasiun Malang pagi kali ini pukul 7.30 udah rame ya, kedatangan maupun keberangkatan. Enak nih, cocok dibuat hunting. Biasanya kalau di jam segini itu udah sepi teman-teman, pas di KPK 2025 kemarin. Karena pengalamanku di sini 2 tahun itu jam segini udah sepi ya, mungkin hanya langsiran-langsiran aja. Sekarang kedatangan maupun keberangkatan udah ada 2 teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang aku sudah berada di peron jalur 4 dan di balik rangkaian kereta api Ijen Express, di mana kereta api Ijen Express ini sudah enak ya hitungannya. Kereta baru dikasih kelas tinggi teman-teman, yaitu ekonomi new generation dan eksekutif tentunya. Nah, eksekutifnya ini yang bikin beda sendiri, karena kalau dulu-dulu kereta baru di Daop 9 itu selalu mendapatkan kereta lama ya, atau kereta bekas. Namun ini kereta api Ijen Express mendapatkan rangkaian stainless steel teman-teman ya, walaupun emang bekas tapi hitungannya bagus lah. Dan bisa dibilang rangkaian Ijen Express ini kembaran dengan kereta api Belambangan Express teman-teman, karena dimana ini menggunakan stainless steel new generation. Tapi ini stainless steel new generation versi aku sendiri ya, bisa dibilang stainless steel untuk eksekutifnya dan new generation modif untuk ekonominya. Dan oke, kita lihat seperti apa ya rangkaiannya. Oh ya, dan kereta api Ijen Express ini merupakan opsi kedua kereta api di jalur Malang Banyuwangi jika kalian itu kehabisan tiket kereta api ke Tawang. Nah, kenapa? Karena kereta api tiket Tawang ini sering ludes ya teman-teman, dan peminatnya di jalur Malang Banyuwangi lumayan banyak, sehingga ditambahkan kereta api di jalur ini. Dan ini juga pangsa pasar warga negara asing atau turis ya. Ini banyak banget teman-teman, di mana ya Malang, Probolinggo dan Banyuwangi itu banyak potensi wisata yang bisa dikunjungi teman-teman. Jadi ini kereta Tawang Alun versi elitnya, dan jumlah rangkaiannya juga hampir-hampir mirip. Tapi ini versi elitnya gitu teman-teman. Karena kereta api Tawang Alun ini juga tiketnya sering habis, karena ya tahu sendiri lah kereta PSO atau subsidi bagaimana nasibnya, banyak dicari gitu. Nah, kita lihat ya susunan kereta Ijen Express ini ya teman-teman. Di sini itu ada 3 kelas ekonomi. Lalu di depannya itu ada 1 kereta makan pembangkit, dan di depannya itu 3 kelas eksekutif teman-teman. Dan total 1 rangkaian kereta api Ijen Express ini ada 7 kereta ya teman-teman. Jadi pendek banget ya. Ya, kenapa? Alasannya di jalur Bangil Malang itu lintasnya cukup terjal ya teman-teman. Apalagi dari Bangil ke Malang itu naiknya lumayan banget teman-teman. Dari berapa meter ya di Bangil itu? 5 meter kalau nggak salah ya. Itu naik ke sini itu 4 meter di atas permukaan laut teman-teman. Jadi naiknya lumayan banget teman-teman.
Oke ya, armada yang aku naiki adalah K3 01429 KTG yang artinya kelas ekonomi, harus ditarik oleh lokomotif 14 tahun mulai berdinas tahun 2014, 29 urutan nomor ke-29 dan diasuh oleh depo Ketapang, teman-teman. Atas sini ada trainmark ya, E395 yang artinya kecepatan kereta ini hanya bisa dikeber 100 km per jam. Lalu 39 ini adalah berat maksimal kereta ini, dan 5 adalah bogi K5 yang dipakai. Ini dia ya teman-teman, untuk kelas eksekutif kereta api Ijen Express ini menggunakan kereta stainless steel, teman-teman. Dimana ini ada 3 dan semuanya itu dalam satu rangkaian ada 7, teman-teman. Yang dimana ini eksekutif 3 ini adalah K1 01805 milik Solo, dan eksekutif 2 ini K1 01864 milik Ketapang sendiri. Itu yang eksekutif 3 esensi atau milik Ketapang ya? Aku lupa, teman-teman. Karena ada sarana eksekutif ini yang dimutasikan ke Ketapang untuk stainless steel. Dan eksekutif 1 ini kinclong loh. K1 01915 Jogja. Ini kayaknya mutasi deh sarana Jogja sama Solo, teman-teman. Kayaknya loh ya. Gokil. Jadi ini kereta kedua yang kelasnya campuran stainless steel new generation. Stainless steelnya untuk eksekutif dan new generation untuk ekonomnya ya, tapi modif. Dia ya lokomotif kereta api Blambangan Ijen Express hari ini, teman-teman, menggunakan lokomotif CC 203 9802. Lokomotif yang kemarin dinas dari Ketapang. Oke, sudah tersambung dan sedikit smooth, tapi masih kedorong rangkaiannya, teman-teman. Ya normal lah. Dan oke, ini dia ya lokomotifnya CC 2039802 ya. Dan tadi aku lihat masih ada hiasannya, teman-teman. Oke ya, ini dia lokomotifnya, nampak depannya ada hiasannya, teman-teman. Lokomotif yang berdinas CC 2039802 milik Jember sendiri ya. Dan itu ada hiasan banner sama bunga, terus ada kayak selendang-selendangnya gitu. Dan mungkin ini dihias oleh komunitas Malang Kereta ya. Iya itu, Malang Kereta. Gokil. Dihias 2 kali berarti ini lokomotif. Wah, mantap ya. Oke ya, ini karena lokomotifnya sudah gandeng dan kurang 19 menit. Ini kita masuk ya, dan sekalian persiapan karena sebentar lagi berangkat. Kita lihat lewat eksekutif. Ini dia ya, seperti ini untuk kelas eksekutifnya, stainless steel, kursi biru. Ini nyaman banget sih, nyaman banget kalau apalagi new generation. Ini ada juga Mas Bintang. Katanya bareng ya. Ini dia ya, teman-teman, interior arah ekonomi new generation modifikasi. Kursinya biru seperti ini, dan tentunya ini bisa diputar, teman-teman, dengan cara menginjak tuas yang ada di bawah. Nah, tuas kuning itu ya, ini bisa diputar, teman-teman, cara laju kereta. Oke, teman-teman, perjalanan kereta api Ijen Express ini tepat pada pukul 7.50 sudah diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Baru. Semoga perjalanan kali ini aman dan lancar sampai tujuan terakhir ya. Oke ya, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan fasilitas yang ada di dalam ekonomi new generation ini ya. Yang pertama, di sini ada meja kecil dan di bawahnya ada colokan 2 buah untuk ngecas HP, laptop maupun kamera. Kalau powerbank sih aman atau enggak ya, kurang tahu juga.
Yang penting jangan mencolokkan rice cooker sama kulkas 2 pintu, teman. Lalu di sini konfigurasi seatnya 22 dengan total 72 seat. Lalu di atas ini ada kompartemen atau rak bagasi ya untuk menaruh tas, koper. Lalu di sini juga ada gantungannya untuk menaruh jaket, tas kecil atau yang lain sebagainya ya. Dan untuk kursi dengan jendela ini agak ada yang mendapatkan ratapan ya. Contoh di sini, ini mendapatkan ratapan, teman-teman. Nggak nentu sih ratapannya nomor berapa. Dan ini sudah dilengkapi dengan AC sentral. Terus di situ ada layar display dengan tulisan Kereta Api Indonesia, terus suhu ruangan sama pukul berapa itu? 7.51. Tapi nggak on time deh. Terus di situ ada papan kondektor yang masih manual ya, dan nomor kereta. Lalu di situ ada TV untuk menayangkan iklan dari PT KAI. Lalu di situ ada pemecah kaca juga, kalau pemecah kaca. Dan di sini aku mendapatkan minus, kayaknya ini tidak ada. Oh iya, kode ini sih pakai roller brand, lupa. Pakai udah roller brand ya. Makanya kok gak ada kode ini. Lupa guys, sorry. Ada yang lupa juga. Di sini ada sandaran tangan, dan lalu ini kursinya bisa di reclining seat. Ini ya, dengan menekan tombol yang ada di sini kita bisa mundurkan kursinya ya. Tapi agak keras coy. Untuk kapasitas rebah yang ekonomi new generasi pertama ini lebih rebah banget, teman-teman, daripada yang modifikasi generasi kedua. Karena untuk yang modifikasi generasi kedua itu hanya sampai di segini saja kalau nggak salah. Nah, segini aja kalau yang generasi kedua. Tapi untuk yang generasi ke satu ini enak banget, teman-teman. Bisa rebah banget segini. Kita beri contoh cara memutar kursi new generation ini ya, teman-teman. Yang pertama kita injak pedal yang ada di bawah, lalu kita putar dengan satu tangan. Ini udah enteng ya, teman-teman. Dan nanti kalau sudah posisinya pas, biasanya ini akan jeglek. Oh enggak, kalau new gen modif ini enggak jeglek, teman-teman. Jadi harus pas lurus baru bisa dilepas. Dan posisinya seperti ini jika diputar, teman-teman. Untuk kelas ekonomi new generation ini sebenarnya bisa dibuat hatap-hatapan ya, tapi jika kita berhatap-hatapan ini legroomnya sempit banget ya, teman-teman. Apalagi bentuk tubuhnya yang bisa dibilang besar dan tinggi ya. Sedangkan kalau searah laju kereta itu legroomnya luas banget, teman-teman, dan tidak ada penghalang besi. Ya cuman penghalang besinya di tengah ini aja, teman-teman, tidak ada pinggir-pinggir, karena kontur bentuk kursi new generation modif ini untuk yang lama generasi pertama ini besinya ada di tengah, teman-teman. Akan tapi berbeda dengan yang generasi kedua itu besi penumpangnya ada di pinggir-pinggir, teman-teman. Jadi lumayan menyiksa, dan ini bisa selonjorannya untuk tinggi kurang lebih 175 ya untuk ukuran tubuhku. Ini longgar banget ini. Nah, enaknya di ekonomi 3 ini, teman-teman, kita bisa background ya, tidak ada halangan bagasi maupun pembangkit. Dan kita lihat kontur tanah di sini itu naik terus menurun lalu naik, teman-teman. Itu ya, bisa dilihat konturnya, dari situ turun kita naik. Gokil, emang di sini spotnya biasa dibilang roller coasternya Malang, teman. Teman-teman, perjalanan kereta api Ijen Express ini telah tiba dan berhenti di stasiun Lawang yang merupakan pemberhentian pertama kereta api Ijen Express ya. Dan di sini stasiun tertinggi, teman-teman, karena tadi kita di Malang itu 444 meter, ini di Lawang 490 meter. Jadi di sini ini tinggi ya, tertinggi. Dan kalau nggak salah yang 500 meter itu ada di selatan stasiun ini, teman-teman. Jadi pas di stasiun ini 491. Nah, di sini aku menemukan satu keunikan, teman-teman. Ternyata ini ekonomi 2 dan 3 ini
ekonomi motifnya atau new generation-nya milik si Totopo ya teman-teman dulu. Mutasi ya? Mutasi. Iya, dulunya bekas si Totopo. Dan di sini ini menggunakan sambungan akordeon ternyata teman-teman, bukan sambungan karet. Kita lihat sambungan akordeonnya ini kayak sempit banget kalau dilihat-lihat. Emang ini sepaket ya. Ini karena K3 01426 dan K3 01429 itu udah emang sepaket pakai akordeon teman-teman. Jadi ini kemungkinan bakalan gandeng terus ekonomi 2 dan 3. Unik ini. Tapi yang depan itu menggunakan karet. Mas, besi ya? Iya, kalau Pak. Oke ya teman-teman, kita lihat toiletnya di ekonomi new generation ya seperti ini. Kita masuk dan kita tutup kembali. Nah, yang pertama di sini ada kaca yang lumayan besar dan estetik banget ya teman-teman. Dan di sini dindingnya juga dilapisi motif marmer. Entah ini stiker kayaknya deh. Entah stiker atau bagaimana. Terus di sini ada rak penyimpanan. Ada 1 2 3. Lalu di sini ada pengering tangan, hand apa wis jenenge wis. Terus di sini pengharum ruangan. Lalu di sini wastafelnya lumayan dan airnya dingin cuy. Di sini kotak tisu. Lalu di sini dispenser sabun dan di sini menggunakan toilet duduk. Di sini ada flashnya. Lalu di sini ada jet shower untuk menyiram, dan di sini ada pegangannya teman-teman untuk pegangan, dan di sini ada blowernya untuk mengeluarkan udara yang tidak sedap. Yang satunya kayaknya gantungan deh, gak ada ini. Minusnya itu sih. Oke, seperti itu ya. Oh iya, dan minusnya kalau kursi new generation motif ini, kita kalau jejer dengan penumpang ya mohon maaf, badannya sama gemuknya seperti ini teman-teman, agak mepet. Nah, bisa dilihat ini aku sama Aldian mepet loh teman-teman, karena kursinya juga ukurannya nama juga ekonomi ya. Ya wajar lah, maklum lah. Tapi lumayan overall enak sih. Kursinya juga kecil daripada new generation yang stainless steel. Itu kursinya agak jumbo. Ya maklum lah, namanya juga ekonomi dan hasil modifikasi juga. Ya kita syukuri aja. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ijen Express ini telah berangkat dari stasiun Lawang. Nah, perjalanan kali ini menggunakan kereta api Ijen Express sepanjang jalur Malang Bangil. Ini kita tidak menjumpai momen persilangan karena tidak ada kereta ya teman-teman, dan jadwalnya pun yang dari DJKA itu aku lihat di situ tidak ada teman-teman. Tapi kita di jalur Bangil hingga ke Ketapang nanti itu akan mendapatkan momen persilangannya teman-teman. Yang diantaranya kita akan bersilang dengan kereta api Logawa, lalu kereta api Tawang Alun, lalu kereta api Mutiara Timur jika berjalan, tapi tidak berjalan untuk di bulan Februari ini, dan kemungkinan nanti bakalan disusul oleh kereta api Pandalungan teman-teman, yang dimana tadi pukul 7.56 itu berangkat dari Surabaya Gubeng, karena kereta api Pandalungan ini masih memutar ya, efek banjir yang berada di Petak Gubuk dan Karangjati teman-teman. Jadi kereta api Pandalungan perjalanannya memutar.
dan mengalami keterlambatan. Kalau nggak salah kurang lebih 1 jam ya, entah 1 jam atau berapa menit kurang tahu ya, karena di jadwal normal ini masih belum hafal dengan jadwal KPK 2025. Tadi itu berangkat 756 ya, kemungkinan ketemu lah atau disusul, bahkan kita juga kurang tahu ya. Dan kereta api Pandalungan ini berjalan 120 km per jam, kereta api Ijen Express berjalan di angka 100. Jadi ya kemungkinan kalau kita berangkat dulu itu bakal disusul teman-teman. Ada beberapa kereta api yang sudah mendapatkan kecepatan hingga 120, yang diantaranya ini kereta api Pandalungan dan kereta api Lokawa. Mungkin itu aja ya, kita tunggu ya momennya di perjalanan Bangil Ketapang. Oh iya, dan kita tahu juga nanti untuk mendapatkan momen perpindahan lokomotif dan perputaran lokomotif, karena kita di Bangil ini akan berpindah ke arah timur ya, dan perputaran lokomotif di stasiun Bangil itu sudah terdapat turntable baru yang kemarin itu sempat 1 tahun tidak boleh berjalan LH, dan kereta api Tawang Alun harus traksi ganda setiap hari selama 1 tahun. Dan dibangunlah turntable agar tidak boros lokomotif ya, karena di Daup 8 ini ada aturan tidak boleh berjalan atau berdinas dengan lokomotif longboard semenjak kejadian di Jalengka kemarin ya, kemarin di tahun 2024. Kelihatan cuman log lah sih. Stasiun Bangil, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan. Terima kasih atas perhatiannya stasiun Bangil. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ijen Express ini telah tiba dan berhenti di stasiun Bangil, dan kita langsung disambut dengan persilangan ya, dengan kereta api komuter lain Pasuruan kalau nggak salah tadi pengumumannya. Ya kayaknya komuter lain Pasuruan deh ini. Nah iya, komuter lain Pasuruan teman-teman. Oke teman-teman, ini komuter lain Pasuruan diberangkatkan dari stasiun Bangil menuju tujuan akhirnya stasiun Pasuruan, dan tidak jadi ke Probolinggo. Oke, ini dia lokomotifnya teman-teman, dilansir dan persiapan masuk ke turntable. Nah, turntable stasiun Bangil yang baru itu ada di sebelah selatan sana ya, dan itu kayaknya lumayan tajam teman-teman beloknya. Dan ini ya mengarah ke timur lokomotifnya. Kita lihat ya, biasanya masih utuh atau enggak. Oh, udah rusak coy, rusak. Eman-eman ya. tapi gimana lagi, udah kena angin teman-teman. Ini anginnya kenceng loh. Nah kalau untuk turntable yang lama ini kalau nggak salah ada di barat sana, atau di mana ya, pokok di sekitar gudang itu teman-teman. Kalau yang baru ini di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini dari arah barat masuk di jalur 2. Ini kereta api Pandalungan dari arah Gambir menuju ke Jember. Kereta api Pandalungan ini terlambat 2,5 jam ya kurang lebih, karena efek memutar yang jalurnya masih belum bisa dilewati ya untuk jalur Pantura karena terjadi gogosan ya. Ini dia kereta api Pandalungan masuk stasiun Bangil. Momen hitungannya disusul sih ini. Dan dia pakai 204.
ini dia ya, kereta api Pandalungan. Oke ya teman-teman, itu lokomotif kereta api Pandalungan sudah masuk di jalur ujung banget. Hitungannya itu jalur baru teman-teman, karena menuju ke turntable. Jadi dibuatkan jalur cabang dari jalur 6 atau 7 itu ya, atau bahkan 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya. Itu masuk perlahan. Tajam ini. Dan itu beloknya tajam banget. Gimana buat jalurnya ya? Nggak bisa kepikiran ngebelokin tajam. Tajam banget dulu beloknya. Anjir. Bangun tuh udah belok, udah ngotak coy. Enggak itu guys. Harusnya agak geseran ya biar belokannya ada tajam. Terlalu tajam banget hitungannya teman. Dan datar pula. Ya wis datar tajam. Teman-teman, ini kereta api Pandalungan diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Bangil. Jalur 2? Jalur 2. Dan dari arah Malang tadi aku mendengar semboyan 35 dari lokomotif Uang teman-teman. Kemungkinan BBM. Oke, kereta api Pandalungan sudah lepas. Ya, ketutupan. Aduh, ketutupannya Pak. Ketutupan yo. Waduh, ketutupan rek. Ambil ketel. Oke ya teman-teman, karena ini ada ketel Pertamina, tidak bisa merekam proses pemutaran lokomotifnya. Dan itu lokomotifnya sudah diputar. Aduh, sudah diputar ya ternyata. Alah, pal ya. Ayo wes, langsung budal wes. Iku sinyale hijau, ndang budal. Wes, budal lo. Wes, budal lo wes. Mas, oke ini dia teman-teman. Lokomotifnya sudah diputar dan persiapan menuju ke rangkaian atau dirangkaikan kembali. Tadi sayang banget ketutupan ketel, tidak bisa merekam proses pemutarannya. Kali ini sudah selesai ya. Dan itu perlahan perjalannya. Proses penggandengan lokomotif ya. Mantap. Oke, lokomotif Langsung semut ya. Momen ini setelah aku masuk ke dalam kereta, ternyata ini kursinya sudah diputar dan menghadap ke arah jalan kereta ya. Dan sayangnya kita mendapat apa boys, separuh-separuh lah ibaratnya. Padahal sama-sama 14 ya. 14 jadi itu 14 AB. Iso beda lho. Iya ya. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 9.33, lambat 13 menit. Kereta api Ijen Express berangkat dari Bangil ya. Ini kita terlambat 13 menit teman-teman, lumayan terlambatnya. Nah oke, kita sekarang masuk ke rel yang mengarah ke timur. Itu yang ke arah kanan, itu merupakan jalur ke arah Malang.
Ya teman-teman, kereta api Icana Express telah tiba dan berhenti di stasiun Pasuruan. Di jalur 3 itu ada kereta api komuter lain Supas teman-teman yang tadi ketemu di stasiun Bangin. Dan kalau nggak salah di sini kereta api Icana Express akan bersilang dengan kereta api Tawang Alun ya. Wah, kalau Supasnya belum berangkat ini bakalan full. Nah oke ya teman-teman, kecepatan di lintas Pasuruan hingga Probolinggo ini karena sudah upgrade ke 120 km per jam. Namun untuk kereta api Icana Express ini hanya mentok berjalan di angka 100 saja ya. Dan bisa dilihat ini kecepatannya mentok di 99. Hitungannya pas ya. Ternyata kereta api Tawang Alun sudah nunggu di jalur 2 ya, dan kita masuk di jalur 1 jalur lurus ya. Ini kita masuk di jalur 1 atau di jalur lurus stasiun Rejoso, yang hitungannya PLB itu kereta api Tawang Alun ya, karena menunggu kita. Dan ini kita masuk di jalur lurus. Gokil, baru kali ini lihat kereta berhenti di jalur lurus. Dan oke itu ketawanya berangkat supaya dikalimannya terdengar. Ya, itu kereta api Tawang Alunnya berangkat teman-teman, diberangkatkan terlebih dahulu, dan kereta api Icana Express ini masih berhenti. Silang dengan kereta api Logawa dari Ketapang Banyuwangi tujuan Purwokerto di stasiun Bayaman. Perjalanan kereta api Icana Express telah tiba di stasiun Bayaman, dan di sini kita akan bersilang dengan kereta api Logawa yang melintas di sini dengan kecepatan 120. Kita lihat ya gimana ngebutnya lewat sini teman-teman. Dan pertama kali lihat kereta api penumpangnya berhenti di sini. Setelah dulu pernah ada persilangan kereta api Wijaya Kusuma dengan Sri Tanjung. Teman-teman, ini dari arah utara persiapan melintas langsung kereta api Logawa ya. Melintas di sini ngebut 120. Kita lihat ya, sengebut apa kalau dari luar. Ini baru pertama kali ya lihat kereta ngebut di sini. Astagfirullah. Mantap guys, ngebut dan full spam 35. Anjir. Ngebutnya ini tas single track kayak. Wah, gokil.
perjalanan kereta api Ijen Express telah tiba dan sampai di stasiun Probolinggo. Nah, aku melanjutkan perjalanan ini sampai ke Jember ya. Dan kalau nyampe Probolinggo nanggung sih. Sebenarnya pengen pulang karena kemarin udah muter Jateng ya. Dan di sini terjadi pergantian kru masinis ya. Entah ini masinis Jember atau masinis Probolinggo, aku kurang tahu juga. Kereta api Ijen Express persiapan diberangkatkan ya. Dan tadi yang naik dari Probolinggo katanya 7 orang ya teman. Ya lumayan lah. Dan yang turun juga banyak dong. Wah gokil. Ini Ijen Express perdana dari Malang. Langsung rame. Dan cuacanya panas loh, kemarin 2 hari mendung teman-teman. Parah. Melintas langsung stasiun Leces. Kecepatan maksimal 120 berakhir. Teman kita nampaknya masih ketahan sinyal ya. Dan ini kita melambat. Oke teman, ini setelah ditahan kurang lebih 10 menit kan ya. Ini berangkat kembali. Dan persiapan melintas langsung stasiun Malasan. Berselang dengan kereta api Sri Tanjung. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Masuk stasiun Jatiroto. Sepertinya berhenti. Mbak April. Kita berangkat kembali dari Jatiroto karena berhenti sebentar ya. Harusnya silang mudim tapi karena mudimnya tidak jalan dan kita terlambat, akhirnya berhenti sebentar. Perjalanan kereta api Ijen Express ini telah diberangkatkan dari stasiun Tanggul, dan sebentar lagi setelah stasiun Tanggul ini kita tidak berhenti lagi dan kita langsung just menuju stasiun Jember ya. Dan ini posisinya mau melintas langsung stasiun Bangsal Sari kayaknya ini. Dan oke, di sini aku akan memberikan poin perjalanan pada kali ini naik kereta api Ijen Express ya. Nah, di mana kereta api Ijen Express ini merupakan kereta api kedua sebagai penambahan kereta api Tawang Alun yang dimana okupansinya selalu habis ya. Ya tahu sendiri lah, kereta api Tawang Alun ini adalah kereta api PSO atau subsidi yang dimana selalu habis ya tiketnya. Jadi sebagai opsi lain, sebagai kita yang akan melakukan perjalanan dari Malang ke Banyuwangi atau Malang Probolinggo atau Malang Jember ya. Dan kereta api Ijen Express ini merupakan kereta api komersial yang bisa dibilang larinya ngejos banget ya, sepanjang lintasan yang support hingga kecepatan tinggi seperti di lintas Pasuruan Leces. Terus ini juga dari Kelaka sampai Tanggul itu juga support 100, dan selepas Tanggul juga support 100 teman-teman. Dan ini kereta apinya posisi ngebut dari tadi semboyan di kelima, bisa kalian dengarkan sendiri ya. Aduh gokil.
full yang kelima dari tadi ya, kereta api Ijen Express ini. Dan kereta ini nyaman banget karena menggunakan ekonomi new generation yang dimana kapasitasnya lebih sedikit dan searah laju kereta. Ya harganya sih sekitar untuk full trip aku cek kemarin itu sekitar 195 kalau nggak salah ya untuk di kelas ekonomi. Namun di perjalanan kali ini aku itu mendapatkan promo sebesar 50% dari KAI ya dalam rangka event Imlek teman-teman. Jadi di sini aku hanya membayar sebesar 97.000 ya. Overall perjalanan kali ini untuk suhu AC-nya dingin ya sepanjang perjalanan dan nyaman banget tentunya. Untuk guncangan ya bisa dibilang standar lah, standar ekonomi new generation. Dan untuk kekedapan ya enak banget kedap. Dan untuk kereta api Ijen Express ini ada dua kelas, yaitu ada ekonomi new generation dan eksekutif new stainless steel ya. Jadi bisa dibilang ini kelasnya campuran seperti Belambangan Express ya, bisa dibilang juga, dan bisa disebut stainless steel new generation karena kolaborasi new generation modif dan eksekutif stainless steel. Dan apa lagi ya, mungkin itu saja sih perjalanan dan mungkin itu saja sih penilaian dari perjalanan kali ini. Dan ini posisi keretanya sudah lepas dari stasiun Bangsal Sari. Oke, kita siap-siap ya. Ini aku sama Aldian turun di Jember. Nathan bablas. Ya wis. Hati. Oke, iki balik. Balik sampai ke Kali Setel ya. Dan Mas Ambang lanjut. Balik Probo nanti. Balik Probo. Aku ke Probolinggo turun Jember. Pikiran dulu di Jember. Dari squad Probolinggo. Wes, monggo Mas Laude, selamat lanjut. Sampai pucuk. Teman-teman, cukup sekian video perjalanan kali ini menggunakan kereta api Ijen Express dari Malang menuju ke Jember. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.